Namun, mereka kaget melihat lelaki tua itu terlihat tetap baik seperti biasanya. Orang-orang ini menghela nafas lega tanpa kecuali. Di keluarga Rothschild, kecuali keluarga Jack yang berharap lelaki tua itu segera meninggal. Semua orang berharap orang tua itu sehat. Bagi anggota keluarga tersebut yang tidak ditakdirkan menjadi ahli waris, kehidupan mereka paling baik ketika orang tua itu sehat dan berkuasa. Begitu orang lama jatuh sakit atau meninggal, mereka akan disingkirkan dan direduksi oleh kepala keluarga yang baru. David bereaksi paling cepat. Suatu detik, dia mengelilingi Jack dan mengambil posisi terdekat dan terbaik dari Jack. Detik berikutnya, dia sudah melompati kerumunan dan berlari menuju Simon dengan cepat. "Ayah!" David memimpin dan bergegas menuju Simon. Dia segera menopang lengan Simon dengan lengannya dan berkata dengan gugup, "Ayah, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Apa ayah sudah merasa sehat sekarang?" Anak-anak lelaki yang masih mengelilingi Jack tiba-tiba tersadar, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati bahwa David yang lebih muda dari mereka bereaksi dengan cepat. Mereka pun meninggalkan Jack di tempatnya dan segera berkumpul di depan Simon. Sean di samping menyaksikan dengan matanya sendiri betapa wallflower setingkat buku teks itu. Sekelompok orang ini baru saja berkumpul di depan ayahnya, sedemikian rupa sehingga dia, putranya, tidak dapat melewatinya. Tapi sekarang, sekelompok orang ini berkerumun di depan kakek, dan ayah berdiri di sana sendirian, yang sebenarnya tampak agak sepi. Ketika Simon melihat anak-anak ini, mereka semua berlari ke arahnya dengan wajah gembira, dan dia merasa lega. Saat dia masih di rumah sakit tadi, dia sudah tersentuh oleh kesalehan anak sulungnya. Sekarang dia melihat bahwa putra-putranya yang lain sangat menyayanginya. Dia tergerak dan merasa sedikit terlena. Dia merasa bahwa dia masih seorang ayah yang baik. Itu cukup berhasil, dan anak-anaknya berbakti satu sama lain. Jadi, dengan senyum kebapaan di wajahnya, dia mengumumkan kepada semua orang dengan suara nyaring dan kuat, "Aku ingin menyampaikan kabar baik kepada kalian. Tubuhku telah pulih sepenuhnya." Setelah mendengar hal tersebut, anak cucu ini, meskipun dia tidak tahu mengapa Simon bisa sembuh dari stroke begitu cepat, tapi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya. David mau tak mau bertanya, Ayah memanggil kami untuk mengadakan pertemuan di sini hanya karena ayah ingin memberi kami kejutan secara langsung?" Simon tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Kali ini aku menggunakan cara yang luar biasa untuk bisa melakukannya seperti ini. Sembuh dalam waktu singkat. Pada titik ini, ekspresi Simon berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan tegas, "Jadi, kalian harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyebutkan penyakit stroke tersebut kepada dunia luar. Begitu aku tahu seseorang membocorkan berita itu, tidak peduli siapapun dia, aku akan mengeluarkan dia dari keluarga Rothschild." Setelah mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Bagi keluarga Rothschild, pengusiran dari keluarga adalah hukuman tertinggi dan terberat. Meskipun lelaki tua itu pernah menggunakan kata-kata kejam sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata-kata kejam tingkat tertinggi tanpa pandang bulu. Kecuali Jack, semua orang menyadari dengan gembira bahwa alasan mengapa lelaki tua itu tidak ingin dunia luar mengetahui bahwa dia terkena stroke mungkin karena dia ingin mengubah kejadian ini menjadi episode yang tidak diketahui, dan membuat dunia luar merasa seperti sedang terjadi pergolakan internal di dalam keluarga Rothschild. Karena dia tidak ingin orang lain melihat fluktuasi tersebut, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu pasti ingin terus menjabat sebagai patriark. Akibatnya, semua orang mengangguk karena terkejut dan bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika tidak, mereka bersedia menerima semua hukuman. Simon mengangguk sedikit puas.
Lalu dia mendekati meja konferensi besar dan duduk. Anak cucu lainnya pun buru-buru datang dan berdiri di samping kursi di sisi kiri dan kanannya. Simon mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Lalu semua orang dengan hati-hati memindahkan tempat duduk mereka dan duduk. Meski ada puluhan orang yang hadir di seluruh ruang konferensi, selain suara pakaian yang bergesekan, hampir tidak ada gerakan lain. Semua orang tutup mulut dan tidak berani bersuara, bahkan tidak berani menarik kursinya. Sebaliknya, mereka harus memindahkannya dengan hati-hati, memindahkannya ke belakang untuk memberikan ruang yang kau butuhkan, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya kembali di atas karpet wall. Selama seluruh proses, kursi tidak akan mengeluarkan suara apapun. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan Simon dalam keluarga sejak lama, dan masih dihormati oleh semua orang. Melihat betapa teliti dan hati-hatinya setiap orang, Simon merasa sangat nyaman dan puas. Inilah pesona posisi patriark baginya. Melihat semua orang duduk dengan hati-hati dan menegakkan punggung mereka tanpa mengendur. Simon berkata dengan sangat puas, "Alasan utamaku memanggil semua orang ke pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu." Mendengar ini, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Melihat Simon, apa Jack bisa sukses akan terungkap saat ini. Hanya Jack sendiri yang tahu bahwa kemungkinan dia sukses saat ini adalah 0. Kali ini, Simon berdeham dan berkata dengan sangat serius, "Aku umumkan bahwa mulai hari ini, Jack secara resmi akan menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild. Dan Sean akan menjadi pewaris keluarga kedua. Dan aku, selagi aku masih bisa bergerak, aku akan menghabiskan sisa waktuku dengan berusaha sebaik mungkin untuk memimpin keluarga ke posisi yang lebih tinggi." Begitu Simon mengucapkan kata-kata ini, seluruh adegan langsung bertepuk tangan. Anggota keluarga Rothschild, kecuali Jack dan Sean, melompat dan bertepuk tangan meriah hampir pada saat yang bersamaan. Seperti David, dia bahkan tanpa sadar menitikkan air mata kegembiraan. Tak satu pun dari mereka ingin Simon turun tahta, apalagi Jack berhasil. Mempertahankan status adalah harapan terbesar mereka. Karena mempertahankan status dapat memastikan bahwa kepentingan mereka saat ini tidak akan terlalu terpengaruh. Mungkin jika mereka memberikan kontribusi besar di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menggantikan Jack dan menjadi pewaris baru. Semula mereka mengira mempertahankan status adalah mimpi yang mustahil, namun di luar dugaan, mimpi tersebut justru menjadi kenyataan. Jack putus asa saat ini. Dia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi. Namun dia tidak menyangka ayahnya bisa membicarakannya dengan begitu megah, yang membuatnya sangat marah. Namun, untungnya, di tengah kemalangan, lelaki tua itu telah mencatatkan dirinya dan putranya sebagai ahli waris pertama dan kedua. Alhasil, peluangnya untuk sukses di masa depan akan jauh lebih besar. Selama tidak ada yang terjadi di tengah-tengah di masa depan, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Rothschild berikutnya. Simon melihat reaksi sebagian besar anak cucunya saat ini dan merasa sangat puas. Ketika dia berpikir bahwa dia masih bisa memberi perintah di sini dalam beberapa tahun mendatang, dia hanya bisa menghela nafas. 60 miliar itu sebenarnya dibelanjakan dengan baik. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, "Oh, pria ini telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Hanya beberapa tahun lagi kehidupan yang baik, jika ada kesempatan untuk hidup sampai usia 200 tahun. Apa bedanya jika separuh harta keluarga diberikan kepada orang lain?" Ketika Sofia kembali ke Ottawa, ibu kota Kanada, sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan kepada Tama kemajuan yang telah dia capai di New York. Mengatakan yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Karena Tama telah membuat perjanjian dengannya sebelumnya,
Sofia dapat mengambil setengah harga obat mujarab tersebut. Obat mujarab ini sebenarnya dijual seharga 60 miliar dolar plus model AI. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.